Selamat pagi pemirsa. Pagi ini kita langsung saja ke berita pertama. Tentara Nasional Indonesia (TNI) benar-benar berusaha agar racun judi online tak sampai menjangkiti prajurit militer. Untuk menangkal penyakit masyarakat yang saat ini sedang mengganas itu, berbagai langkah dilakukan. Salah satunya melakukan razia telepon genggam prajurit TNI. Seperti halnya yang dilaksanakan intelijen dan Provos Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan Yonmarhanlan, 2 Padang, Sumatera Barat. Dilansir Viva Militer, Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022 dari siaran resmi penerangan Yonmarhanlan 2, razia dilaksanakan anggota Intel dan Provos Marinir di lapangan Markas Komando Yonmarhanlan 2. Semua prajurit hantu laut tak ada yang lolos dari pemeriksaan itu. Dengan dipimpin Letnan 1 Marinir Roni Velia Putra, para Intel dan Provos bergerak mendatangi satu persatu prajurit dan memeriksa HP-nya. Tak cuma aplikasi judi online, Intel juga mencari aplikasi yang diduga terkait dengan pinjaman online. Tak disangka, 12 prajurit Kopassus TNI ini ternyata Kopasgat Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022 pukul 12.58 waktu Indonesia Barat. Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022, merupakan hari paling bersejarah bagi 149 prajurit militer Tentara Nasional Indonesia (TNI). Betapa tidak, hari itu di Pantai Permisan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, untuk pertama kalinya mereka menyandang brevet komando dan baret merah komando pasukan khusus Kopassus. Dan mereka bukan sembarangan prajurit, mereka merupakan anggota pasukan khusus TNI AU anak buah dari Marsekal Muda TNI Taspin Hasan dari Korps Baret Jingga, Komando Pasukan Gerak Cepat Kopasgat. Catatan, Bayu Adi Wicaksono Viva. Selanjutnya ada berita mengenai investasi bodong atau bisa juga disebut judi online yang saat ini sedang ditangani pihak OJK. Hari di mana seharusnya para pionir secara serentak menjadi miliarder. Namun yang terjadi malah sebaliknya. OJK melalui Satgas Waspada Investasi tiba-tiba merilis daftar entitas investasi ilegal yang di dalamnya terdapat P-Network. Ungkap salah satu warga PNET-WORD. SWI kembali temukan 13 entitas investasi ilegal, ada money game hingga perdagangan kripto. Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menemukan 13 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin pada Agustus tahun 2022. Entitas tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, pihaknya langsung melakukan pemblokiran terhadap situs dan atau aplikasi entitas ilegal tersebut. Pihaknya juga menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. SWI bertindak cepat mencari dan kemudian memblokir entitas investasi ilegal dan pinjol ilegal yang informasinya kami dapat dari data crawling melalui Big Data Center aplikasi Waspada Investasi, kata dia dalam siaran pers, dikutip Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Ia menambahkan, SWI senantiasa hadir melindungi masyarakat agar terhindar dari kegiatan keuangan yang tidak memiliki perizinan. Penanganan terhadap investasi ilegal dan pinjol ilegal dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota SWI dari 12 kementerian dan lembaga. Selain itu, Tongam membantah informasi yang beredar di masyarakat bahwa SWI melarang korban investasi ilegal menarik dananya dari entitas tersebut. Setiap entitas yang dihentikan kegiatannya oleh SWI diperintahkan untuk mengembalikan kerugian masyarakat. Jangan mudah percaya dengan alasan yang dibuat oleh pelaku investasi ilegal. Apabila pelaku mempersulit penarikan dana, segera lapor ke polisi, tegas Tongam. Adapun,
13 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin dan telah dihentikan oleh SWI terdiri dari 4 entitas melakukan money game. 3 entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin, 2 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin, 1 entitas melakukan securities crowdfunding tanpa izin, dan 3 entitas melakukan hal lainnya. SWI meminta masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran bunga tinggi tanpa melihat aspek legalitas dan kewajaran dari tawarannya. Masyarakat diminta melakukan pengecekan legalitas dengan mengunjungi website dari otoritas yang mengawasi atau cek apakah pernah masuk dalam daftar entitas yang dihentikan oleh SWI melalui minisite waspada investasi. Berikut daftar 13 investasi ilegal yang ditemukan Satgas Waspada Investasi (SWI) pada Agustus tahun 2022. PT Multimitra Mandiri Bersatu melakukan penawaran pembiayaan tanpa izin. Bokeh Financial Limited melakukan penawaran investasi uang tanpa izin. Yayasan Santi Bakti Amerta, duplikasi nama Yayasan Santi Bakti Amerta, melakukan penawaran investasi uang tanpa izin. PT Royal Cipta Property menawarkan investasi properti tanpa izin atau money game. PT Niscaya Sitindo melakukan money game dengan modus investasi saham dengan memberikan keuntungan 10% dalam 7 hari. FIRSTSOLARIDN melakukan money game dengan modus investasi energi. OINVESTASI OI Otomotif Investasi melakukan money game dengan modus perdagangan kendaraan bermotor yang menawarkan keuntungan 20% dalam 15 menit. OXTRADE melakukan binary option. PT Festifam Agro Indonesia Festifam melakukan securities crowdfunding tanpa izin. Almira Group, penyelenggara perdagangan aset kripto tanpa izin. Redford, penyelenggara perdagangan aset kripto tanpa izin. P-Network Indonesia, penyelenggara mata uang digital dan perdagangan aset kripto tanpa izin. Yayasan Surya Nuswantara, penawaran pelunasan utang tanpa izin. Sumber URL. Saya ingatkan kembali pemirsa, selalu jaga cuman Anda. Jika berita ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman Anda semua, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Faedah Informasi Channel melaporkan dari Ruang Tengah. Faedah Informasi Channel juga selalu memberikan berita yang akurat, dari sumber-sumber yang benar bisa dipercaya.